Halo, kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang metabolisme asam nukleat. Saya atas nama Fidipoi sebagai pemateri pertama, dan pemateri kedua adalah Amita Sua, pemateri ketiga adalah Yersin Dun, pemateri keempat adalah Mercy Laidai, dan pemateri yang terakhir adalah Mivels John Heke. Baik, kita akan masuk pada bagian pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian metabolisme asam nukleat. Metabolisme asam nukleat adalah proses di mana asam nukleat disintesis dan didegradasi. Asam nukleat adalah polimer dari nukleotida. Sintesis nukleotida adalah mekanisme anabolik yang umumnya melibatkan reaksi kimia fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Penghancuran asam nukleat adalah reaksi katabolik. Asam nukleat memiliki beberapa komponen, yaitu antara lain yang pertama adalah gugus fosfat, yang kedua adalah gula pentosa, dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya atas nama Amita Sua. Baik, saya atas nama Amita Regina Sua, saya akan melanjutkan materi kami tentang proses metabolisme asam nukleat. Yang pertama, DNA. DNA merupakan rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada setiap orang. Tidak hanya pada manusia, tapi pada semua makhluk hidup. DNA adalah material pembawa sifat yang ditemukan pada sel. Ia menyediakan instruksi untuk membuat, menjaga, dan mengatur kerja sel dan organisme. Asam ini adalah polimer yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Molekul DNA yang panjang ini terbentuk oleh ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul deoksiriboson dengan perantara gugus fosfat. Secara kimia, DNA mengandung karakteristik atau sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki gugus gula deoksiribosa. Yang kedua, basa nitrogennya guanin, sitosin, timin, dan adenin. Yang ketiga, memiliki anti-helix dan anti-paralel. Dan yang keempat, kandungan basa nitrogen antara kedua rantai sama banyak dan berpasangan. Contohnya helix pada rajutan tali. Yang berikut, RNA. Asam ribonukleotida adalah salah satu polimer yang terdiri atas molekul-molekul ribonukleotida. Seperti DNA, asam ribonukleotida berbentuk oleh adanya ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul ribosa dengan perantaraan gugus fosfat. Meskipun banyak persamaannya dengan DNA, RNA mempunyai beberapa perbedaan dengan DNA, yaitu yang pertama, bagian pentosa RNA adalah ribosa, sedangkan bagian pentosa DNA adalah deoksiribosa. Yang kedua, bentuk molekul DNA adalah helix ganda. Bentuk molekul RNA bukan helix, tetapi berupa rantasi tunggal yang terliput sehingga menyerupai rantai ganda. Yang ketiga, RNA mengandung basa adenin, guanin, dan sitosin seperti DNA, tetapi tidak mengandung timin. Sebagai gantinya, RNA mengandung urasil. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok, yaitu Yersi Marcelinandun. Baik, saya atas nama Yersi Marcelinandun, NIM 20150029. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sintesis DNA dan RNA. Asam nukleat tersusun atas monomer-monomer berupa nukleotida yang masing-masing terdiri atas sebuah gugus fosfat, sebuah gula pentosa, dan sebuah basa N. Dengan demikian, setiap individu setiap asam nukleotida pada asam nukleat dapat dilihat sebagai nukleosida monofosfat.
Nukleosida terdiri atas nukleosida purin dan nukleosida pirimidin. Yang pertama, sintesis nukleotida purin. Nukleotida purin terdiri atas AMP atau disebut adenosin monofosfat dan GMP disebut guanosin monofosfat. AMP adalah ester dari asam fosfat dan nukleotida yang disebut adenosin. AMP terdiri dari gugus fosfat, gula ribose, dan adenin nukleobiase. Adapun GMP adalah ester dari asam fosfat dengan nukleotida dengan guanosin. GMP terdiri dari gugus fosfat yaitu gula pentose, ribosa, dan guanin nukleobose. Karena itulah disebut monofosfat ribonukleasida. AMP dan ADP disintesis dari IMP atau disebut inosin monofosfat. Yang kedua, sintesis nukleotida pirimidin. Nukleotida pirimidin terdiri atas OMP atau disebut uridin monofosfat, CTP atau disebut citidin monofosfat, dan TMP atau disebut timidin monofosfat. Sintesis nukleotida pirimidin dimulai dari pembentuk karbomil, fosfat, dan glutamate dan glutamin. Selanjutnya, karbofosfat ini akan diubah menjadi UMP, CTP, dan TMP. Karbofosfat bereaksi dengan asparat membentuk senyawa urate. Senyawa urate selanjutnya bergabung dengan PRPP menghasilkan uretidin monofosfat dan reaksi lebih lanjut menghasilkan uridin monofosfat atau disebut UMP. Untuk menghasilkan CTP, UMP diubah terlebih dahulu menjadi UTP dan glutamate. Adapun pembentukan TMP dilakukan dengan enzim timidilate sintese sehingga UMP terkonferensi menjadi TMP. Materi selanjutnya saya berikan kepada teman kelompok. Perkenalkan, nama saya Mercy Putri Ledai, NIM 2015-0033. Saya akan melanjutkan materi dengan judul katabolisme asam nukleat. Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Tahapan katabolisme asam nukleat yaitu berturut-turut menjadi nukleotida, nukleosida, purin, pirimidin, dan asam urat. Yang pertama, katabolisme asam nukleat menjadi nukleotida. Asam nukleat terdapat pada jaringan tubuh sebagai nukleat protein. Nukleat protein adalah dalam pencernaan akan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil yaitu asam nukleat dan protein. Asam nukleat dan protein selanjutnya terpisah ke jalur metabolisme masing-masing. Asam nukleat yang tersusun atas monomer-monomer berupa nukleotida dipecah sehingga menghasilkan nukleotida. Yang kedua, katabolisme nukleotida menjadi nukleosida. Tahapan penguraian nukleotida menjadi nukleosida adalah sebagai berikut. Yang pertama, di dalam usus halus terjadi pemutusan ikatan fosfodiester oleh endonuklease atau pankreas menghasilkan oligonukleotida. Yang kedua, oligonukleotida dipecah lebih lanjut oleh fosfodiester menghasilkan monofosfat. Yang ketiga, kemudian dipecah lebih lanjut oleh nukleotidase menghasilkan nukleosida dan ortofosfate nukleosida yang berbentuk adalah citidin, uridin, adenosin, dan guanisin. Yang ketiga, katabolisme purin menjadi asam urat.
nukleosida purin yang dihasilkan dari degradasi nukleotida akan terdegradasi lebih lanjut menghasilkan asam urat yang selanjutnya diekskresikan dalam urin. Proses pembentukan asam urat dapat melalui dua jalur. Yang pertama, tahap penguraian nukleosida purin menjadi asam urat dimulai dari proses deaminasi adenosine menjadi inosin. Kemudian pembelahan membentuk hipoksatin dioksidasi menjadi iksantin, dan selanjutnya iksantin diubah menjadi asam urat. Tahap kedua, tahap dimulai dari guanosin diubah menjadi guanisin. Baik, saya atas nama Mimbers Universitas Joneke, saya akan melanjutkan bagian dari proses katabolisme asam nukleat. Dan proses yang terakhir itu adalah katabolisme pirimidin. Nah, katabolisme pirimidin mempunyai hasil berupa CO2 dan NH3 serta produk lainnya. Dan bagian yang terakhir, fungsi asam nukleat. Adapun fungsi asam nukleat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penyimpanan dan mentransfer informasi genetik. Yang kedua, asam nukleat digunakan untuk menyimpan informasi genetik dan mengarahkan sintesis genetik baru. Yang ketiga, asam deoksiribonukleat digunakan untuk menyimpan informasi genetik dalam sel. Yang keempat, digunakan untuk mengontrol sintesis RNA di dalam sel dan dilakukan oleh DNA. Dan yang terakhir, berfungsi untuk mentransmisikan informasi genetik dari DNA ke protein sel. Sekian presentasi dari kami kelompok 3.